Oke, selanjutnya tentang elemen komunikasi interpersonal. Ada beberapa elemen komunikasi interpersonal, yaitu satu, keterbukaan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, pasti kita terbuka atau menyampaikan isi pesan yang kita akan sampaikan kepada orang lain tersebut. Empati, ada supportiveness atau saling mendukung di situ, ada positif, ada kesetaraan. Jadi dalam kita berkomunikasi juga harus setara, jangan kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Oke. Nah, di sini kita akan berbicara tentang empati dalam komunikasi. Kemampuan empati itu sikap yang bisa kita tanamkan dalam diri kita sebagai dokter supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Contohnya ketika pasien melakukan sesuatu, giginya sakit dan sebagainya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien, maka pasien tersebut akan merasa nyaman dengan kita. Nah, itu tercermin dari dokter gigi ketika dokter gigi disampaikan keluhan yang disampaikan oleh pasiennya, maka dokter gigi tersebut akan mengangguk dengan bahasa nonverbalnya atau memberikan umpan balik yang menyatakan bahwa dia setuju akan sakitnya dan sebagainya. Oke, setelahnya komunikasi efektif itu bisa terjalin jika pesan yang disampaikan itu bisa jelas atau menggunakan media komunikasi yang baik dan tepat. Nah, di sini ketika kita menyampaikan komunikasi supaya efektif, itu media yang tepat itu bisa kita gunakan. Misalnya, ketika kita berbicara dengan pasien anak-anak. Nah, bahasa yang kita gunakan itu berbeda ketika kita bicara dengan pasien yang sudah lansia atau sudah tua atau sudah sepuh, itu berbeda. Ketika kita bicara dengan anak-anak atau pasien anak-anak, maka intonasi atau gaya bicara kita akan berbeda. Nah, perlu pemilihan kata yang tepat dan media yang tepat untuk penyampaian informasi dari setiap umur itu berbeda. Misal pasien kita yaitu pasien anak, maka media komunikasi yang kita gunakan bisa di situ di tempat praktek kita memperlihatkan video, animasi, kartun, atau boneka gigi mungkin dan sebagainya bisa kita gunakan sebagai media komunikasi kita berkomunikasi dengan anak. Nah, berbeda ketika kita berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lansia, bahkan seperti itu. Jadi akan berbeda cara bicara kita. Nah, media komunikasi pun akan berbeda, seperti boneka itu tidak digunakan untuk yang orang tua, seperti itu. Lalu kita harus memperhatikan apa yang disampaikan komunikator, gunakan bahasa yang jelas yang dapat dimengerti. Nah, bahasa yang jelas ini sangat penting ya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita membedakan bahasa yang digunakan ketika kita berbicara dengan anak-anak sama bahasa yang kita gunakan ketika kita berbicara pada orang yang tua. Nah, menghindari komunikasi yang tidak sengaja, lalu adanya kecocokan ekspresi verbal dan nonverbal. Nah, adanya kecocokan ekspresi verbal dan nonverbal ini sangat penting. Ketika kita bilang iya, jangan kita menggeleng. Contohnya seperti itu. Jadi cocok antara apa yang kita bicarakan dan apa gerak tubuh yang kita sampaikan.